Dulu seingat saya pernah terjadi juga demonstrasi guru madrasah yang menentang 5 hari kerja sekolah, khususnya untuk SD. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Apakah ini ada pretensi politik tertentu atau ada indikasi-indikasi lain? Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu? Sekarang juga mungkin bahasanya dari pemerintah daerah atau mungkin dari manalah supaya memperkuat siswa itu mau mendapatkan ilmu-ilmu agama. Yang memang mungkin hari ini SMP banyak sudah yang full day, kenapa tidak ditambah jamnya, jam keagamaan? Supaya kan, maaf, sampai hari ini perda tersebut belum dipublikasikan secara menyeluruh yang melalui tangan-tangan pemerintah. Baru sudah disahkan perdanya? Sudah disahkan, zaman Pak Sarip itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun untuk Baraya Kabar Priangan semua. Kembali Anda bersama kami dalam program podcast Kabar Priangan, membahas berbagai macam persoalan aktual dan penting di Kota Tasikmalaya dan juga sekitarnya. Kali ini kami menghadirkan narasumber dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kota Tasikmalaya bersama Ketua FKDT Bapak Ahmad Syafi'i. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, Pak Ahmad, ini kita bincang-bincang terkait dengan persoalan aktual yang kemarin ramai diperbincangkan masyarakat terkait dengan adanya kekhawatiran atau kegelisahan guru-guru madrasah ya, terkait dengan rencana pemberlakuan 5 hari kerja sekolah khusus untuk SD ya, untuk sekolah SD. Pak Ahmad bisa jelaskan kegelisahan seperti apa yang muncul dari para guru madrasah tersebut terkait dengan aturan rencana tersebut? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kami sedikit bisa memaparkan bahwa di awal-awal penerimaan siswa baru dan ketika tahun ajaran baru, ada beberapa sekolah yang mungkin Bapak Ibu Kepala menerima penjelasan tentang Perpres 21 tahun 2023 yang bahwasanya ASN itu bekerja 5 hari di antaranya, pokoknya itu. Plus dari itu mungkin ada sebagian yang mengapresiasi tentang itu sehingga ada beberapa sekolah yang memang akan melaksanakan hal itu. Tapi ketika diberi penjelasan yang lebih luas menafsirkan itu, akhirnya tidak jadi. Keburu mungkin mendapatkan masukan saran dari pihak lain. Oleh karena itu kami dari pihak Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang notabene kami adalah lembaga diniyah-diniyah yang mengurusi pendidikan non formal yang ada di masyarakat, itu mungkin merasa gelisah karena memang madrasah diniyah non formal ini itu hadir di masyarakat dan belajarnya setelah SD jam 13 sampai jam 16-17 lah. Nah, oleh karena itu menjaga preventif lah mungkin bahasa kami, sehingga pada di awal bulan Agustus kami hadir di audien diskusi dengan Ketua DPRD dan juga pemerintah daerah bahwasanya lebih baik di Kota Tasikmalaya hal itu, kan itu perlu di Perpres itu perlu penafsiran yang banyak, lebih baik kita musyawarah supaya tetap kearifan lokal, dalam artian di Kota Tasikmalaya itu sudah ada madrasah diniyah. Itu Pak, di Kota Tasik madrasah diniyah itu ada 824 lembaga. 824 madrasah ya. 824 lembaga madrasah diniyah awaliyah itu Pak. Itu artinya berarti hampir sama dengan jumlah RW yang ada di Kota Tasik. Ya. Artinya berarti setiap ke-RW-an ada madrasah diniyah. Pak Ahmad, dipotong dulu mungkin sebentar ya terkait dengan kekhawatiran. Ya. Sebenarnya apa yang akan terjadi seandainya sekolah SD menerapkan 5 hari kerja? Efek atau dampak untuk madrasah? Secara kasar mungkin madrasah diniyah akan hilang. Akan hilang, mengancam eksistensi madrasah. Mengancam eksistensi madrasah diniyah. Kenapa? Sebab mungkin
memang di awal-awal ada kabar itu nanti full day school lah bahasanya mungkin ya. Full day school itu paling nanti jam 12, jam 13 lah selesai. Tapi ketika banyak keinginan sekolah sekolah SD untuk menambah kekayaan pembelajaran di sekolah, maka mungkin nanti akan semakin sampai jam 2, jam 3 ujung-ujungnya, sehingga eksistensi keberadaan madrasah diniyah akhirnya jadi hilang. Jadi ada kejenuhan siswa setelah belajar di sekolah formal, dia lantas nanti meninggalkan sekolah formal di madrasah. Non formal di madrasah. Non formal di madrasah gitu. Madrasah diniyah, betul. Baik, Pak Ahmad, terkait dengan kegelisahan tadi, sebenarnya apa yang diinginkan dari pihak FKDT kepada pemerintah itu? Pertama, mungkin ke pemerintah daerah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Sekda, Pak Ipan Diksan. Pertama, mungkin pemerintah daerah tidak akan sampai hari ini tidak punya pemikiran untuk melaksanakan 5 hari di SD. Jadi FKDT sudah meminta klarifikasi kepada pemerintah daerah. Yang kedua, justru sebaliknya, keinginan kami dari pihak FKDT yang mengurusi mungkin madrasah diniyah justru ingin berkesinambungan. Di SD belajar umpamanya sampai jam 12.30. Setelah itu anak-anakku mereka kembali ke masyarakat atau ke rumahnya masing-masing. Nah, di sana itu ada balance, artinya ada pemeriksaan, mungkin controlling dari pihak sekolah. Taruhlah seminggu sekali bahwasanya Bapak Ibu guru SD itu hadir ke madrasah diniyah, supaya melihat, oh siswa kami itu ada di diniyah ini kan tersebar mungkin, karena berbanding Pak SD dengan diniyah itu kan lebih banyak diniyah, mungkin ada beberapa diniyah dari satu SD. Nah itu akan lain Pak, jadi ada kerjasama antara SD, sekolah di SD dengan madrasah diniyah. Nanti hasilnya mungkin pembelajaran dari diniyah itu akan menjadi tambahan nilai di sekolah, supaya kenapa? Akan lain rasa siswa ketika dihadiri oleh Bapak Ibu guru SD hadir di madrasah diniyah, meskipun hanya seminggu sekali, mereka akan bangga. Jadi ada sinergitas. Ya antara sekolah formal dengan non formal. Gitu. Bahkan saya berharap kepada pemerintah coba diberi jam pelajaran, beri jam kepada Bapak Ibu guru yang memang hadir di madrasah. Nah itu supaya bahasanya itu tadi sinergitas gitu Pak. Baik Pak Ahmad, ada aturan ya yang mengatur tentang operasionalisasi madrasah diniyah di Kota Tasikmalaya? Itu sudah lahir Perda nomor 2 tahun 2011, Perda Diniyah Kota Tasikmalaya. Sudah ada itu. Nah, itu kalau misalkan aturan Perpres 21 tahun 2023 tadi berseberangan nggak dengan payung hukum itu, seandainya memang itu diberlakukan aturan 5 hari kerja ASN itu? Menurut hemat saya tidak akan berseberangan, karena Perpres itu memayungi masyarakat, terutama yang ASN yang mungkin melayani masyarakat gitu Pak. Artinya kan ASN yang melayani masyarakat itu contohnya tadi ada Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas tetap 6 hari kerja, tetap 6 hari kerja sampai hari ini, karena dia langsung melayani masyarakat. Apalagi mungkin ini SD, siswa SD kan sama, mungkin menurut bahasa kami itu siswa itu adalah masyarakat yang perlu dilayani, tapi tetap ada kearifan lokal yang dikerjasamakan gitu. Jadi kearifan lokal itu dipayungi oleh Perda itu? Perda, iya betul. Ya, baik Pak Ahmad Syafi'i, sebetulnya jadi keresahan para guru madrasah itu sebetulnya tidak perlu terjadi ya? Betul, tidak pernah terjadi, tidak harus terjadi. Karena memang mungkin pemerintah sekarang sudah memberikan penjelasan yang jelas bahwasanya Kota Tasikmalaya sampai hari ini tidak berpikiran untuk melaksanakan hal itu. Baik, Pak Ahmad, ini sebetulnya menarik ya, kasus yang sama ini pernah terjadi juga beberapa tahun sebelumnya. Ya. Dulu seingat saya pernah terjadi juga demonstrasi guru madrasah yang menentang 5 hari kerja sekolah, ya, khususnya untuk SD. Sekarang tiba-tiba muncul lagi, apakah ini ada pretensi politik tertentu atau ada indikasi-indikasi lain? Ini sebenarnya apa yang terjadi gitu? Seolah-olah ini muncul, seolah-olah ada yang memanage atau apa, seolah-olah biar ini muncul kembali gitu. Menurut hemat saya sih tidak ada unsur politik lah. Yang jelas mungkin ini penafsiran saja dari Perpres 21 tahun 2023 ini. Memang 2017 dulu pernah muncul, persis sama ketika akan diberlakukannya 5 hari kerja juga sih. Tapi ketika membaca seluruhnya dari isi Perpres tersebut, itu banyak yang perlu ditafsirkan ulang oleh masyarakat, oleh ASN itu sendiri gitu.
Baik, Pak Ahmad, terkait dengan keberadaan payung hukum tadi ya, Perda, sejauh ini apakah sudah memadai untuk operasionalisasi madrasah? Karena selama ini yang namanya madrasah itu dinisbatkan untuk siswa diniyah gitu Iya, kan. iya. Sementara untuk sekolah SMP atau bahkan mungkin di atasnya itu tidak iya, diatur atau diatur di Perda itu. Diatur, Pak. Diatur ya. Justru di sini ada tiga mungkin hemat saya. Pertama, Perda diniyah ini seperti ada tapi tidak, kalau bahasa itu layah ya walayamut. Giginya ompong, tidak mengpresur kepada apa yang dibutuhkan oleh madrasah diniyah. Contoh satu kasus, banyak SMP atau sanawiyah di Perda itu ada aturan bahwasanya ketika siswa SD kelas 6 yang akan masuk ke SMP gitu Pak atau ke MTS itu mempersyaratkan harus membawa ijazah madrasah diniyah awaliyah, maksud saya diniyah awaliyah. Tapi nyatanya banyak SMP negeri atau swasta madrasah sanawiyah yang tidak mempersyaratkan itu. Padahal diatur dalam Perda Diatur itu. dalam Perda itu diatur bahwasanya ketika akan masuk SMP atau sanawiyah siswa harus membawa selembar ijazah madrasah diniyah, bukan sertifikat, bukan surat keterangan, membawa surat ijazah diniyah. Yang kedua, Perda itu tidak hanya diniyah awaliyah, ada juga diniyah wusto. Yang mungkin menjadi pikiran kami itu, kita itu tidak hanya di pembelajaran tingkat awaliyah saja, diniyah takmiliyah awaliyah, juga wusto. Wusto itu menggarap mungkin SMP. Nah di kita Pak berbanding lebih jauh lah. SD atau diniyah takmiliyah awaliyah itu ada 824. Sementara wusto itu hanya 10. Hanya 10 di tingkat 10 di kota kota ya? Tasikmalaya ini yang sudah terizin di Kementerian Agama gitu Pak. Tapi Nah, itu berjalan yang 10 itu? Berjalan. Tapi biasalah naik turun jumlah siswanya. Nah maka kayak kami berharap gitu Pak, dari SMP ini, sanawiyah ini, himbauan, dulu kan masih himbauan, zaman sebelum ada Perda, maaf lah, zaman almarhum Pak Bubun, wali kotanya, beliau menghimbau kepada seluruh siswa SD, ketika masuk SMP, syaratnya sertifikat, dulu bahasanya, sertifikat diniyah. Nah, kalimat itu akan menjadi penggerak, memberikan semangat kepada orang tua, sekolah-sekolah, untuk sama-sama terintegrasi. Nah, sekarang juga mungkin bahasanya dari pemerintah daerah, atau mungkin dari manalah, supaya memperkuat siswa itu mau mendapatkan ilmu-ilmu agama. Yang memang mungkin hari ini SMP banyak sudah yang full day, kenapa tidak ditambah jamnya, jam keagamaan, supaya mereka nanti persyaratnya dihimbau ketika mau masuk SMA, masuk ke SMK, masuk ke aliyah, himbauannya persyaratnya diantaranya masukkan ijazah diniyah takmiliyah wusto. Mungkin ini akan menjadi penyemangat kepada para siswa. Mereka ingin belajar juga di madrasah diniyah. Sistemnya nanti bisa dimusyawarahkan. Baik, Baraya Kabar Priangan semua, ini menjadi PR saya kira dari pemerintah daerah untuk bagaimana tadi aturan dari Perda untuk persyaratan masuk ke SMP yang mensyaratkan adanya ijazah madrasah diniyah itu betul-betul bisa diberlakukan Pak Haji ya. Nah, karena iya. selama ini tidak semua sekolah formal SMP itu menerapkan aturan tersebut. Ini saya kira menyelisih aturan, dan ini menjadi tugas untuk Kepala Dinas Pendidikan khususnya di Kota Tasikmalaya untuk meluruskan kembali implementasi dari Perda tersebut. Madrasah diniyah di Kota Tasikmalaya untuk lebih menguatkan implementasi Perda tersebut, ada keinginan atau upaya untuk membuat aturan turunan berupa perwalkot? Ya. Kalau membaca di Perda itu ada turunan yang harus dibuat, itu hampir sekitar 7 perwal. Harusnya 7 perwal. sampai sejauh ini belum. Sampai sejauh ini kami sudah beberapa kali mungkin dengan Pak Kabag Hukum, dengan Kesra pada waktu itu, setelah ya turun Perda, tapi tidak berlanjut mungkin dengan berbagai hal. Bahkan maaf sampai hari ini Perda tersebut belum dipublikasikan secara menyeluruh yang melalui tangan-tangan pemerintah. Tapi sudah disahkan Perdanya? Sudah disahkan, zaman Pak Sarip itu sudah disahkan. Sampai hari ini mungkin kita yang mensosialisasikan kepada masyarakat diniyah bahwasanya kita sudah punya Perda, tapi yang secara langsung bersama-sama dengan pemerintah daerah memang kami belum pernah. Yang saya inginkan itu, ini tindak lanjutnya terutama perwal. Kalau tidak salah ada 7 perwal yang harus tidak lanjuti dari Perda untuk tersebut. mengatur juklak dan juknis pelaksanaan madrasah gitu. Madrasah diniyah.
dan Baik, sebagainya. mudah-mudahan ini harapan Ketua FKDT lahirnya Perwalkot yang mengatur teknis Perda tersebut sehingga nanti penguatan Perda tersebut di masyarakat menjadi lebih terimplementasikan, Pak Haji. Ya, itu. Baik, Pak Haji, barangkali ada imbauan, seruan kepada para guru madrasah mungkin terkait dengan isu-isu yang kemarin berkembang itu terkait dengan kegelisahan. Jadi silakan sampaikan biar para guru juga sekarang tidak usah gelisah kembali gitu ya. Terus mungkin juga harapan kepada pemerintah, silakan Pak Haji. Ya. Pertama mungkin setelah kami beraudiensi kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang langsung diterima oleh seluruh hampir praksi, dan alhamdulillah hadir juga Pak Ketua Dewan, dan juga hadir Pak Sekda, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, juga Pak Kepala Kantor. Apa yang kita harapkan untuk preventif untuk menafsirkan Perpres 2123 Bapak Ibu guru yang notabene jumlahnya ada 5.684 Bapak Ibu guru yang belajar mengajar di Madrasah Diniyah Awaliyah. Kita tidak usah gelisah, tidak usah ragu. Pemerintah begitu mengajak kepada kita untuk bersama-sama mencerdaskan anak bangsa, dan tidak berpikiran, baik Ibu Kepala Dinas, apalagi mungkin Pak Sekda, sampai hari ini ingin menjelaskan hal tersebut kepada bawahannya tidak sama sekali. Bahkan beliau ingin tetap sinergitas antara SD sekolah di sekolah dasar baik negeri swasta dengan madrasah-madrasah di sekitarnya, madrasah diniyah, semuanya bareng-bareng kita mencerdaskan anak bangsa dari berbagai pihak, terutama mungkin kita dari segi akhlak moralnya, mengisi hati nuraninya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin maaf sekali kita dikatakan kota santri, yang mungkin santrinya santri diniyah, karena mungkin yang gede itu banyaknya dari luar kota Tasik. Ini mungkin salah satu penguat di kota Tasikmalaya tentang mereka ingin belajar di pendidikan keagamaan. Karena beliau, mereka itu rata-rata kalau sudah di SMP sanawiyah itu apakah semuanya masuk di pesantren? Kan tidak. Maka ini perlu pembimbingan di masyarakat, yang mungkin itu adalah kewajiban kita. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji dengan penjelasan klarifikasi dari Ketua FKDT Kota Tasikmalaya Bapak Ahmad Syafi'i barusan. Kami harapkan juga para guru tidak lagi nanti sampai ada provokasi misalkan atau pihak-pihak lain yang menyuarakan tuntutan kepada pemerintah terkait dengan tadi ancaman dihapuskannya madrasah atau apa, tidak muncul kembali. Ya, karena ini sudah 2 kali, jangan sampai nanti muncul lagi untuk yang ketiga kalinya. Diyakini saja bahwa aturan Perpres itu hanya berlaku untuk yang non pelayanan mungkin ya, yang tidak menyangkut pelayanan penting atau pelayanan dasar kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ahmad Syafi'i bincang-bincang kita pada pagi ini di podcast Kabar Priangan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi masyarakat semua, khususnya insan pendidikan, para guru madrasah di Kota Tasikmalaya, juga masyarakat umum dan pemerintah Kota Tasikmalaya pada umumnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.